Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, rekan-rekan mahasiswa bertemu kembali di mata kuliah akidah. Ya, di mata kuliah akidah dan ilmu kalam. Alhamdulillah, tidak terasa kita sudah berada di penghujung semester ya. Nah, kita kali ini membahas materi yang ke-11 dan ke-12, yaitu tentang perbandingan pemikiran antar aliran yang sudah kita bahas di pekan-pekan yang lalu. Kemudian yang ke-12 membahas tentang orientasi akidah dan ilmu kalam kontemporer. Jadi perbandingan antara masing-masing orientasi akidah yang sudah kita bahas di masing-masing aliran ilmu kalam, nah itu bagaimana kaitannya dengan kontemporer kekinian gitu ya. Kontemporer itu artinya kekinian. Nah, jadi kita dulu sudah membahas bagaimana pemikiran aliran Khawarij, Murji'ah, Jabariyah, Qadariyah, Mu'tazilah, Syiah, Ahlussunnah wal Jamaah, kemudian Ahmadiyah, yang itu semua adalah sebagai konsep dasar berpikir untuk akidah, untuk pengetahuan akidah ya. Di dalam akidah Islam itu dasarnya, rujukannya adalah masing-masing aliran ini, yang sebagai pengingat kembali di pertemuan awal dulu ya, dulunya itu ya satu kesatuan dari Rasulullah. Rasulullah masih sugeng, masih hidup, empat khalifah sekalipun juga masih ya, Abu Bakar, Umar, Utsman, dan mulai terjadi perpecahan berbagai aliran itu di zamannya Khalifah Ali bin Abi Thalib, yang diawali dengan Khawarij, itu keluar dari hasil kesepakatan antara Muawiyah dan Ali. Itu ya di pertemuan awal dulu. Nah, sekarang bagaimana kaitannya dengan perbandingan pemikiran antar aliran itu? Nah, sekarang kita bahas, kita kupas. Silakan nanti yang belum bisa dipahami, yang mempunyai ide, gagasan, didiskusikan di Google Classroom. Pertama, akal dan wahyu dulu. Nah, jadi akidah Islam, Islamnya itu adalah wahyu, akidah yang harus diyakini berupa tauhid. Itu bagaimana hubungannya, korelasinya antara akal dan wahyu itu. Nah, beriman kepada Allah, Allah itu bagaimana bentuknya, makhluknya seperti apa, itu kalau akal kan, tapi kan itu wahyu yang harus diterima, itu bagaimana. Nah, itu kan termasuk salah satu permasalahan tentang akal dan wahyu. Nah, ada dua pokok masalah ya, yang masing-masing bercabang dua permasalahan dari dua pokok itu. Jadi ada empat. Yang pertama masalah mengetahui Tuhan, ya, yaitu yang mengetahui Tuhan sebagai dasar akidah. Kemudian kewajiban mengetahui Tuhan secara akidah Islam, ya kewajiban mengimani ya. Bahkan sejarahnya Nabi siapa itu ya, yang mencari Tuhan ya, matahari, bulan, bintang kok hilang, terus kemudian sebelum Nabi Muhammad tentunya ya. Tuh. Kemudian masalah baik dan jahat, mengetahui baik dan jahat, kewajiban mengerjakan perbuatan baik dan kewajiban menjauhi perbuatan jahat. Konsekuensi dari beriman, dari berakidah itu ya harus mengerjakan perbuatan baik, terutama syariat yang diperintahkan ya. Kemudian menjauhi perbuatan jahat yang termasuk menghilangkan akal itu. Apalagi di ayatnya kan manusia itu lahir dalam keadaan fitrah, yang menjadikan Majusi, Yahudi, Nasrani itu adalah orang tuanya kan gitu. Oke, menurut Mu'tazilah dulu sekarang. Nah, menurut Mu'tazilah segala pengetahuan dapat diperoleh melalui perantara akal. Oke, itu bisa diterima umum ya. Ini kita dalam dalam rangka pemikiran antar aliran loh ya, ingat. Bukannya bebas, karena kita ini kan akidah dan ilmu kalam. Ilmu kalam ya aliran-aliran Islam itu yang kita bahas. Jadi Mu'tazilah segala pengetahuan dapat diperoleh melalui perantara akal, dan kewajiban-kewajiban dapat diketahui dengan pemikiran yang mendalam dari akal ini. Ya. Dengan demikian berterima kasih kepada Tuhan sebelum turunnya wahyu adalah wajib.
Jadi sebelum ada Islam sekalipun, sebelum ada, atau dalam masa pencarian Tuhan, ya, sekalipun itu ya tetap harus berterima kasih kepada Tuhan. Kita meyakini tubuh ini, nyawa ini, semua yang ada di alam semesta ini ada penciptanya kan, Tuhan kan. Nah, sebelum mengenal Islam sekalipun atau Islam belum datang sekalipun, kita harus berterima kasih. Itu adalah sebuah kewajiban karena kita ada sekarang ini ya karena Tuhan. Kemudian baik dan jahat wajib diketahui melalui akal. Ini menurut Mu'tazilah. Baik dan jahat wajib diketahui melalui akal, apalagi akal itu fitrah menerimanya hal yang baik-baik. Nah, nanti kaitannya dengan materi selanjutnya itu ya, bagaimana akal itu kok bisa menerima yang jahat. Contohnya adanya orang jahat yang sudah terbiasa dengan perbuatan jahat itu, kemudian menganggap perbuatan jahat itu adalah benar kan gitu. Oke. Baik dan jahat wajib ditetapkan oleh akal, dan demikian pula mengerjakan yang baik dan menjauhi yang jahat adalah hal yang wajib. Tuh. Karena lagi-lagi tadi akal, wahyu, akidah itu kan pasti ada, itu adalah yang mengatur untuk aturan kehidupan ini gitu. Terutama masalah akidah, keyakinan sesuai mata kuliah kita. Sedangkan yang selanjutnya Mu'tazilah satu dalam pendapat bahwa kewajiban mengetahui dan berterima kasih pada Tuhan dan kewajiban mengerjakan yang baik dan menjauhi yang buruk dapat diketahui oleh akal. Nah, ini baru step selanjutnya. Akal itu pasti logis menerima tidak usahlah kepada Tuhan ya, kita saja dibaiki, kita saja di apa nah, dilayani, dibaiki apa ya namanya itu, diperbuat baik oleh uh, manusia aja, kita kan pasti merasa berterima kasih toh. Nah, tuh sebentar. Oke, lanjut. Nah, kemudian Asy'ariyah, akal tidak mampu mengetahui kewajiban-kewajiban manusia, sehingga diperlukan wahyu. Nah, ini menurut Asy'ariyah. Kalau Mu'tazilah itu lebih mengeneralisir ya, lebih umum ya. Kalau Asy'ariyah itu ya semua kewajiban-kewajiban yang diwajibi oleh manusia itu ya harus berdasarkan wahyu dong gitu. Tidak bisa hanya akal saja gitu. Tadi kalau hanya akal saja, orang jahat sekalipun yang menganggap perbuatan jahatnya itu adalah perbuatan baik, dia terbiasa dengan perbuatan jahat itu yang dianggap baik, ya terus dilakukan kan gitu. Nah, kalau Asy'ariyah ya semua kewajiban-kewajiban manusia yang wajib dilaksanakan itu ya memerlukan wahyu, memerlukan dasar wahyu. Kalau dalam Islam ya, wahyu termasuk Al-Qur'an itu kan wahyu. Nah, jadi petunjuknya semua dari Al-Qur'an gitu ya. Akal bisa mengetahui Tuhan serta mengetahui baik dan jahat. Oke, ini masih sepakat lah, masih kurang lebih sama sepemikiran dengan aliran Mu'tazilah ya, Asy'ariyah ini ya. Jadi akal bisa mengetahui Tuhan serta mengetahui baik dan jahat. Apalagi tadi itu sebelum kita dilahirkan, saat mau ditiupkan roh, di ayatnya kan kita ini dikonfirmasi lagi, apakah kamu mengakui bahwasanya aku Tuhanmu? Alastu birabbikum? Bala gitu kan. Jawaban manusia, roh manusia sebelum ditiupkan gitu. Oke. Kemudian pelaku dosa besar menurut Khawarij, orang-orang yang terlibat dalam peristiwa tahkim yang tadi itu ya antara Ali dan Muawiyah, Amr bin As, Abu Musa al-Ash'ari adalah kafir karena mereka dianggap tidak menyelesaikan masalah berdasarkan hukum Allah. Nah, ini kok bisa? Ya tadi itu namanya pemikiran ya, apalagi setelah meninggalnya, wafatnya Rasulullah dan sahabat terdekatnya. Nah, kemudian merasa paling benar, paling pintar semua dalam memahami eh, teks ayat dari Al-Quran itu, ya, apalagi sudah mulai dibukukan waktu itu kan. Zamannya siapa itu, kodifikasi Al-Quran, ini nanti kembali ke mata kuliah Ulumul Quran kan. Nah, itu eh, eh, menurut Khawarij ya, yang pengikut Ali, keluar dari pengikut Ali ya, kemudian mendasarkan diri mereka, aliran mereka itu eh,
karena tidak mengikuti hukum Allah, maka dihukumi kafir mereka. Nah, dosa besar kalau sudah kafir itu kan. Padahal hal sepele ya, mungkin zaman itu ada landasan-landasan yang lain juga kan, yang merinci lagi, itu perlu kajian khusus lagi kan itu. Ini kita secara umum aja. Sedangkan murjiah ekstrim, ada murjiah moderat, dibagi lagi ya. Murjiah ekstrim itu segala ucapan dan perbuatan yang menyimpang dari kaidah agama tidak berarti telah menggeser atau merusak keimanannya. Jadi perbuatan ucapan orang jahat yang menyimpang dari ajaran Islam tidak berarti merusak keimanannya, apalagi dia secara Islam, coro saiki dia di KTP-nya Islam ya, bukan berarti dia kafir gitu loh. Kalau murjiah moderat, pelaku dosa besar tidaklah menjadi kafir. Meskipun disiksa di neraka, ia tidak kekal di dalamnya. Karena dia Islam ya. Dia disiksa di neraka sampai dia dinyatakan oleh Allah secara akal ini ya, sudah kosong-kosong ya, sudah sama-sama. Nah, tapi ingat, satu hari eh, di akhirat itu 1.000 tahun di dunia kan gitu. Jangan jangan disamakan secara akal juga itu ya. Itu kan pelajaran semua, kita landasannya Al-Quran dan hadis. Sedangkan Mu'tazilah, setiap pelaku dosa besar menurut Mu'tazilah berada di posisi tengah di antara posisi mukmin dan kafir. Nah, ini ambil apa ya, tengah-tengah ya. Mu'tazilah itu ya dibilang kafir, tapi kok dia masih mengakui Allah gitu ya. Masih mengucapkan syahadat, yakin dengan syahadatnya, tapi dibilang muslim kok dia jahat, sering melakukan maksiat gitu ya. Kira-kira seperti itu lah Mu'tazilah. Sedangkan pelaku dosa besar Asy'ariyah ya, wakil dari Ahlu Sunnah wal Jamaah, tidak mengkafirkan orang-orang yang sujud ke Baitullah walaupun melakukan dosa besar. Jadi menurut Asy'ariyah, menurut pemikiran aliran Asy'ariyah, selama ada manusia yang masih beribadah kepada Allah, masih meyakini keimanan kepada Allah, mengucapkan syahadat, sholatnya masih bolong-bolong, nah itu dia tidak bisa dihukumi kafir, tidak bisa dihukumi pelaku dosa besar. Nah, mungkin memegang pada al-imanu yazid wa yangkus gitu ya. Sedangkan Maturidiyah, orang yang berdosa besar tidak kafir dan tidak kekal di dalam neraka walaupun ia mati sebelum bertobat. Ini menurut Maturidi. Jadi orang yang berdosa besar selama dia masih meyakini dua syahadat, dia tidak kafir dan tidak kekal dalam neraka walaupun ia mati sebelum bertaubat. Hampir sama seperti Murji'ah kan. Syiah Zaidiyah, orang yang melakukan dosa besar akan kekal dalam neraka jika dia belum bertobat dengan tobat yang sesungguhnya. Kalau orang Jawa bilang mau limo gitu, misalnya dosa besar mau limo gitu ya, medok, mabuk, apalagi. Tuh. Tuh ya, itu pelaku dosa besar menurut masing-masing aliran. Sekarang iman dan kufur masing-masing aliran. Aliran Khawarij, iman dalam pandangan Khawarij tidak semata-mata percaya kepada Allah, namun mengerjakan segala perintah dan kewajiban agama. Jika tidak melaksanakan kewajiban agama dan malah melakukan perbuatan dosa, ia dipandang kafir. Ini aliran Khawarij yang tadi lebih saklek gitu ya. Nah, katanya Islam, tapi kok tidak manut sama aturan Islam, ibaratnya gitu. Kalau aliran Murji'ah, ekstrim, pelaku dosa besar tidak akan disiksa di neraka. Menurut aliran Murji'ah yang ekstrim, pelaku dosa besar tidak akan disiksa di neraka. Sementara Murji'ah moderat berpendapat bahwa pelaku dosa besar masih tetap mukmin, tetapi bukan berarti bahwa dosa besar itu tidak berimplikasi, tidak berdampak. Ya, hampir sama ini kalau masalah iman dan kufur ya. Aliran Murji'ah yang ekstrim dan moderat. Kalau aliran Mu'tazilah, dari sisi pandangan iman dan kufur, setiap pelaku dosa besar menempati posisi tengah di antara mukmin dan kafir, masih sama seperti tadi, seperti pelaku dosa besar tadi. Jika meninggal dunia sebelum bertobat, ia akan dimasukkan ke dalam neraka selama-lamanya, namun siksaan yang diterimanya lebih ringan daripada siksaan orang kafir. Nah, semua aliran ini kan dalam rangka memaknai atau memahami Al-Quran tentang keimanan dan kekufuran itu dari masing-masing perspektif mereka, kelompok mereka kan gitu. Al-Qur'annya tetap satu.
Nah, sama seperti mazhab lah itu ya. Mazhab ada yang bismillah, disir, dijahr, atau yang tidak pakai seperti itu. Kalau aliran Asy'ariyah, persyaratan minimal untuk adanya iman hanyalah tasdik. Ini lebih fleksibel, lebih apa ya, lebih memaklumi kan. Yang penting syahadat, masih syahadat, dia tidak sholat, dia berbuat jahat, maka dia diesbeikan secara verbal dia tidak dianggap beriman, tidak kufur. Kalau aliran Maturidiyah, iman adalah tasdik ya, membenarkan syahadatain ya, yang berdasarkan ma'rifah, mengenal Allah. Kalau tingkatannya itu kan syariat, hakikat, makrifat gitu ya. Meskipun demikian, makrifat menurutnya bukan esensi iman, melainkan faktor penyebab kehadiran iman. Tuh, itu iman dan kufur. Perbuatan Tuhan dan perbuatan manusia. Perbuatan Tuhan, aliran Mu'tazilah. Aliran Mu'tazilah sebagai aliran kalam yang bercorak rasional berpendapat bahwa perbuatan Tuhan hanya terbatas pada hal-hal yang dikatakan baik. Jadi yang jelek-jelek itu bukan dari Tuhan. Kalau aliran Asy'ariyah, Tuhan tidak berkewajiban berbuat baik dan terbaik bagi manusia. Jadi Asy'ariyah ini menerima paham Tuhan mempunyai kewajiban. Jadi tidak menerima paham seperti Mu'tazilah gitu ya. Tuhan dapat berbuat sekehendak hatinya terhadap makhluk. Jadi tidak ada batasan. Kalau aliran Maturidiyah, Tuhan hanyalah menyangkut hal-hal yang baik saja. Gitu. Kalau perbuatan manusia, Jabariyah ekstrim berpendapat segala perbuatan manusia bukan merupakan perbuatan yang timbul dari kemauannya sendiri, tetapi perbuatan dipaksakan atas dirinya. Kalau Jabariyah moderat, Tuhan menciptakan perbuatan manusia, baik perbuatan jahat maupun perbuatan baik, tetapi manusia mempunyai peranan di dalamnya. Harus memilih dengan modal keimanan. Gitu ya. Oke, baik, lanjut sebentar lagi. Nah, kalau perbuatan manusia dari aliran Qadariyah berpendapat segala tingkah laku manusia dilakukan atas kehendaknya sendiri. Tuh. Nanti baik buruknya berdasarkan akal, berdasarkan akidah, itu terserah dia karena manusia itu makhluk yang paling mulia yang diberi pilihan murni ke kemanusiaannya itu. Kalau malaikat jelas hanya baik-baik saja kan itu. Aliran Asy'ariyah, manusia ditempatkan pada posisi yang lemah. Nah, ini kayak yang mayoritas di Indonesia ya, Asy'ariyah, atau apalagi di Jawa Timur ya. Ia diibaratkan anak kecil yang tidak memiliki pilihan dalam hidupnya. Jadi namanya anak kecil ya harus ada tuntunan, harus ada yang bimbing, yaitu apa? Yaitu tadi akidah yang berdasarkan Al-Quran dan hadis. Itu. Aliran Maturidiyah, kehendak dan daya berbuat pada diri manusia. Sama seperti Asy'ariyah. Kalau Maturidiyah Bukhara, menurutnya untuk perwujudan perbuatan perlu ada dua daya. Ya, di satu sisi kehendak manusia, tapi di satu sisi yang lain kalau Allah tidak menghendaki, ya tidak terjadi misalnya gitu. Nah, ayatnya kan juga ada itu. Nah, menurutmu baik, belum tentu menurut Allah baik. Sebaliknya, yang menurutmu itu tidak baik, menurut Allah baik. Tuh. Manusia tidak mempunyai daya untuk melakukan perbuatan, hanya Tuhanlah yang dapat menciptakan dan manusia hanya dapat melakukan perbuatan yang telah diciptakan Tuhan baginya. Itu tadi aluran Maturidiyah. Nah, ini untuk kita ketahui ya, untuk mata kuliah akidah dan ilmu kalam ini. Kehendak mutlak Tuhan dan keadilan Tuhan. Kalau aliran Mu'tazilah, Tuhan itu adil dan tidak mungkin berbuat zalim dengan memaksakan kehendak kepada hambanya, kemudian mengharuskan hambanya itu untuk menanggung akibat perbuatannya. Nah, ini yang perlu digarisbawahi, menanggung akibat perbuatannya. Nah, ini mungkin saking Rahman Rahimnya Allah gitu ya. Nah, tapi kan dari satu sisi dalil yang lain kan sebesar biji zahrah pun kebaikan maupun kejahatan tetap dibalas. Biji zahrah kan sangat kecil sekali seperti pasir gitu ya. Tetap dibalas. Apalagi kebaikan dibalasnya 10 kali lipat kan gitu. Baru niat saja itu sudah dibalas oleh Allah saking Rahman Rahimnya Allah. Aliran Asy'ariyah, Tuhan mempunyai kekuasaan mutlak terhadap makhluknya dan dapat berbuat sekehendak hatinya. Tuh, kalau Asy'ariyah itu mutlak semua dari Allah, mau tidak mau harus diterima, takdir lah gitu ya. Aliran Maturidiyah yang samarkan kehendak mutlak Tuhan dibatasi oleh keadilan Tuhan. Itu tadi kan.
Adil dalam artian ya sebesar bisa roh kebaikan kejahatan dibalas. Tuhan adil mengandung arti bahwa segala perbuatannya adalah baik dan tidak mampu untuk berbuat buruk serta tidak mengabaikan kewajiban-kewajiban terhadap manusia. Nah, ini kalau dari sisi apa tadi yang Mu'tazilah kan ya tidak wajib. Allah tidak punya kewajiban gitu. Kehendaknya terserah kan gitu. Maha segalanya kan. Sang pencipta kan gitu. Maturidiyah Bukhara, Tuhan mempunyai kekuasaan mutlak. Tuhan berbuat apa saja yang dikehendakinya dan menentukan segala-galanya. Nah, ini lebih cenderung kepada takdir ya. Tuh, nah itu silakan teman-teman mahasiswa didiskusikan tentang perbandingan pemikiran antara aliran yang sudah kita bahas, pola pemikirannya ya di pembahasan pekan-pekan yang lalu, sekarang perbandingannya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.